Baik, untuk membuat kuis menggunakan aplikasi Wordwall, kita perlu pergi ke wordwall.net. Ketik wordwall.net, kemudian akan tampil beranda Wordwall seperti tampilan berikut ini. Kemudian untuk membuat kuis, kita harus melakukan sign up terlebih dahulu. Klik sign up to start creating. Kemudian kita login menggunakan akun Google. Silakan pilih akun Google, kemudian klik akunnya, dan secara otomatis kita sudah login menggunakan akun Google kita. Nah, di sini kita akan disajikan dengan beberapa menu untuk membuat kuis atau aktivitas baru. Untuk membuat kuis atau aktivitas, kita klik pada Create Activity yang ada di bagian pojok kanan atas yang berwarna biru. Kemudian kita pilih akan membuat kuis jenis yang mana. Jadi pada Wordwall ini kurang lebih disajikan lebih dari 10 jenis kuis atau soal, mulai dari match up, kuis, open the box, random wheels, sampai dengan flip tiles. Nah, kemudian bagi akun pro, mereka dapat mengakses lebih banyak lagi jenis tipe soal. Nah, untuk contoh kali ini saya akan membuat soal atau kuis dalam bentuk pilihan ganda. Kita bisa pilih mode kuis, kita klik. Nah, silakan pada kolom questions atau pertanyaan tuliskan pertanyaannya, kemudian ini adalah kolom untuk memberikan alternatif jawaban. Misalkan saya akan membuat kuis 1. Pertanyaannya adalah Nah, untuk opsi yang betul, kita beri tanda di kolom kotak tepat di depan huruf opsi ABC-nya. Kita klik sehingga dia berubah menjadi centang hijau. Nah, kemudian untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa klik lagi Add a Question. Nah, pertanyaan kedua silakan diisi. Nah, misalkan kita sudah membuat opsi, pastikan kita pilih salah satu opsi jawaban yang benar. Dengan cara klik satu kali, kemudian berubah menjadi tanda centang hijau. Apabila sudah selesai dalam menambahkan pertanyaan, kita bisa klik Done. Atau misalkan sebagai contoh kita akan menambahkan foto ataupun suara, di sini juga sudah ada fitur untuk menambahkan foto dan suara. Misalkan kita akan menambahkan foto, kita bisa juga cari di sini. Kita ketik, kemudian di enter. Nah, nanti Wordwall akan memberikan foto sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Kita pilih, kemudian dia akan muncul di bagian ini, di bagian sebelah kanan dari angka. Nah, kalau mau memasukkan suara, kita juga bisa klik tombol suara. Atau kita bisa mengupload ataupun membuat suaranya. Nah, sebagai contoh sederhana, kali ini kita hanya mencontohkan gambar dan teks, kemudian ini adalah opsi jawabannya. Opsi jawaban pun sama, dapat kita berikan suara ataupun gambar. Nah, kita klik Done atau selesai. Nah, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah jadi kuis yang barusan kita buat. Kita coba preview dengan klik Start. Kita bisa pilih jawaban. Ini contoh tampilannya. Ketika mau membuat tampilan yang berbeda atau tema yang berbeda, kita bisa pilih tema yang ada di bagian bawah ini. Di bagian bawah dari kuis kita ada tema klasik, underwater. Nah, dia akan menyesuaikan. Ada juga tema Magic Library dan lain sebagainya. Di sini ada kurang lebih, mungkin bisa lebih dari 15 tema yang bisa dipilih.
Nah, kalau sudah jadi, sudah tampil sesuai dengan tema yang diinginkan, kemudian kunci jawaban sudah dicek sesuai dengan jawaban yang tampil, maka dari itu sebelum membagikan kita perlu melakukan pengaturan juga pada bagian opsi, bagian option di bawah tema. Jadi di sini ada opsi untuk timer. Apabila diinginkan waktu pengerjaannya di timer, ini bisa pilih salah satu. Apakah tidak sama sekali, ataukah ada penghitung waktu mundur gitu, atau ada timer khusus. Kemudian lives ini maksudnya adalah berapa kali pengerjaannya. Misalkan bisa disetting maksimal siswa hanya bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali, atau unlimited. Kalau ini contohnya unlimited, berarti ini dapat dikerjakan berulang-ulang. Kemudian untuk random ini adalah maksudnya urutan pertanyaannya bisa random atau diacak. Jadi mungkin ketika siswa mengerjakan, nomor 2-nya akan berbeda soalnya dengan temannya, karena kita cek pada bagian random. Kemudian marking itu adalah otomatis diproses setelah diklik gitu jawabannya siswa. Jadi otomatis ketika dipilih opsinya langsung dia menghitung jawabannya benar atau salah. Kemudian pada bagian end of game, bagian selesai kuis, apakah perlu ditampilkan jawaban, kunci jawaban atau tidak. Ini bagian show answer. Kemudian letters on answer, maksudnya kalau kita mau memberikan ABC pada opsi jawaban, berarti klik yang ABC. Kalau tidak, berarti kita klik no one. Jadi kalau tidak ada opsinya, nanti dia tidak akan ada A, B, C, D-nya. Gitu. Kemudian klik saja apply to this activity. Ya. Kalau sudah kita atur opsinya, kemudian temanya sudah sesuai, selanjutnya kita akan membagikannya melalui menu set assignment. Klik set assignment, kemudian kita dapat mengatur. Untuk pengaturan assignment dapat diatur apakah pada bagian registrasi siswa harus memasukkan nama atau anonim, atau perlu login dengan akun Google Classroom. Nah, kemudian untuk deadline, kalau misalkan mau diatur deadline-nya, tanggal dan bulannya, bisa diklik pada kolom sebelahnya no one ini ya. Kalau no one ini artinya tidak ada deadline. Kemudian pada bagian akhir game, akhir permainan, kita bisa pilih show answer atau tidak, kemudian tampilkan papan leaderboard atau tidak, kemudian ada tombol start again. Jadi kalau kita centang 3 ini artinya ketika siswa sudah selesai, dia dapat melihat jawaban yang benar, kemudian dapat melihat papan leaderboard, dan dapat mengulang kembali kuis yang barusan dikerjakan. Kalau sudah oke, sesuai dengan keinginan Anda, kita klik. Nah, ini adalah URL atau alamat dari kuis yang sudah kita buat. Kita dapat copy, kemudian link ini siap dibagikan kepada siswa atau peserta didik. Baik, kita akan coba membuka link yang tadi sudah kita copy dari Wordwall kita. Kemudian kita coba buka dengan browser yang lain. Kita paste linknya. Nah, seperti ini tampilan kuis yang barusan kita buat. Karena tadi ada pengaturan untuk memasukkan nama, sehingga sebelum memulai kuis, kita perlu memasukkan nama kita, dan kita bisa coba klik start. Kuis yang muncul akan sama seperti kuis yang tadi sudah kita preview sebelumnya. Terima kasih, itulah tutorial singkat. Semoga bermanfaat.